Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terapi ruqyah adalah namanya terapi. Ini usaha kita untuk mengobati penyakit kita. Tapi yang perlu diingat bahwa penyakit ini rumusnya sembuhnya itu secara bertahap. Nah, ruqyah ini bagian dari terapi yang jangan dianggap kemudian dengan ruqyah penyakit itu langsung sembuh. Itu tidak. Karena rumus penyakit dimanapun namanya penyakit, baik penyakit medis maupun penyakit non medis, ini sembuhnya tetap bertahap. Misalnya toh ada penyakit kemudian seorang itu punya keluhan baik penyakit medis maupun non medis, kemudian diruqyah dengan menggunakan terapi ruqyah kemudian langsung sembuh 100%, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Artinya ada tapi jumlahnya sangat sedikit, hanya 0, sekian persen. Nah, mungkin nggak ada 1%. Yang kebanyakan namanya ruqyah, namanya terapi, itu sembuhnya itu bertahap. Tapi kenapa kita perlu menggunakan terapi ruqyah? Baik seorang yang punya keluhan penyakit medis maupun penyakit non medis, ketika seorang itu berobat dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau dengan menggunakan pengobatan ala Nabi SAW, atau dengan menggunakan obat yang apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ini mudah-mudahan kita atau seorang yang punya keluhan, seorang yang punya penyakit, ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang muti. Tujuannya itu karena apa? Seorang itu berobat untuk mencari kesembuhan. Seorang itu sakit kemudian mencari kesembuhan dengan cara berobat, baik dengan cara apapun, ini sudah mendapat pahala. Karena berobat untuk kesembuhan, ya, ini sendiri sudah diajarkan oleh Allah, sudah diajarkan oleh Rasulullah, sudah disyariatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Anda sakit, ketika Anda punya keluhan, berobatlah. Nah, dalam rangka berobat ini sendiri, ini sudah dikategorikan sebagai orang yang mengikuti ajaran. Kemudian selanjutnya tinggal berobatnya. Kalau berobatnya dengan menggunakan hal-hal yang dilarang oleh agama, maka berobatnya adalah dikategorikan sebagai berobat yang salah. Apa yang tidak boleh dalam berobat? Ini diantaranya berobat dengan sesuatu yang najis, kemudian berobat dengan menggunakan berobat dengan menggunakan permohonannya tidak pada Allah Subhanahu wa taala, berobat pada dukun-dukun peramal yang kemudian terus menebak ini penyakitnya A dan B tanpa diagnosa yang benar. Nah, ini termasuk berobat pada sasaran yang salah. Maka ketika kita berobat, kita sudah dianggap sebagai orang yang mengikuti syariat, maka lanjutkan pada pengobatan yang memenuhi syariat. Bisa saja ke dokter, bisa saja ke terapis yang lain, bisa saja dengan menggunakan terapi ruqyah. Dokter pun ini bisa menjadi terapis ruqyah ketika memeriksa, ketika mengobati ini dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, dengan menggunakan doa-doa dari Nabi SAW, ini juga ruqyah. Atau langsung pada terapis ruqyah. Nah, ketika pada terapis ruqyah, maka ini sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Sudah
paling tidak minimal kita sebagai hamba Allah, terus sebagai umat Muhammad, ini sudah diakui sebagai umat yang muti', umat yang taat pada apa yang disampaikan oleh Allah. An-nazilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, atau apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak melarang seorang itu berobat pada dokter, bahkan dianjurkan. Nah, karena paling tidak berobat pada yang ahlinya. Nah, ahli, sudut pandang dokter kadang berbeda dengan sudut pandang peruqyah, itu hal yang wajar, itu namanya madhab. Dalam dunia fikih pun ada madhab-madhab. Maka sudut pandang dokter dengan sudut pandang terapis yang lain mungkin saja berbeda. Kemudian cara prakteknya dokter dengan cara praktek terapis yang lain juga berbeda, karena memang sudut pandangnya berbeda. Dan itu hal-hal yang wajar, hal-hal yang sah-sah saja, selama itu sudah menjadi tajribah, selama itu sudah diuji coba. Kan ini sifatnya kan madhab. Dalam fikih madhab ada madhab Syafi'i, madhab Hambali, Hanafi, dan Maliki. Madhab dalam fikih, madhab dalam berobat pun seperti itu. Bahkan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian nanti juga terjadi madhab pengobatan ala Nabi. Ya. Ada terjadi madhab pengobatan yang disandarkan pada Nabi sendiri, karena sudut pandang memahami teks hadisnya itu juga akan berbeda. Maka seyogianya, ya, kalau saran saya kembali berobat, misalnya misalnya panjenengan ingin berobat dengan menggunakan terapi ruqyah, merapatlah pada terapis ruqyah yang moderat, yang tidak mudah menyalahkan yang lain, yang tidak mudah membid'ahkan yang lain, yang tidak mudah mengkafirkan yang lain. Karena apa? Biasanya banyak sekali, ya, orang berdakwah untuk golongannya ini menggunakan media ruqyah. Maka di perkotaan banyak sekali, ya, terjadi misi golongan mereka untuk menyampaikan misi akidah mereka ini dengan jalan ruqyah. Misalnya terdapat seorang kemudian di ruqyah kesurupan, bisa saja dokter ini itu masuk karena kamu mengamalkan ini, karena kamu mengamalkan torekoh, karena kamu mengamalkan ziarah kubur, karena kamu sering makan nasi kenduren dan lain sebagainya. Ini bisa saja menjadi doktrin, dan ini menjadi dakwah mereka. Maka, dan itu walaupun itu tidak berdasar, dan saya jamin itu tidak ada dasarnya. Maka dari itu, ketika panjenengan ingin berobat dengan media ruqyah, maka berobatlah pada peruqyah yang moderat, yang tidak mudah untuk mengkafirkan yang lain, tidak mudah membid'ahkan yang lain, tidak mudah menyalahkan yang lain, tanpa didasari pada hal-hal yang disepakati oleh ulama-ulama terdahulu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seorang sudah berobat dengan terapi ruqyah, minimal seorang itu sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun ruqyah itu bukan satu-satunya metode yang diajarkan oleh Rasulullah. Banyak metode, bukan hanya ruqyah, banyak metode, termasuk herbal juga banyak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, ketika kemudian panjenengan, ketika seorang itu punya penyakit non medis, setelah kemudian ikhtiar berobat dengan ruqyah, ya, maka nah ini yang perlu dicatat, karena dunia ruqyah ini sudut pandangnya agak berbeda dengan sudut pandang terapis yang lain. Karena ketika seorang itu terkena gangguan jin atau punya riwayat penyakit non medis yang berupa gangguan jin, sihir, ya,
dan lain sebagainya, maka pasca ruqyah hindari 4 sifat ini, karena 4 sifat ini yang akan membuka pintu masuknya jin masuk pada tubuh manusia. Artinya jin yang mana? Jin yang mengganggu kesehatannya. Ini. Jadi 4 sifat ini mudah atau sebagai pintu masuknya jin pada tubuh manusia yang mengganggu kesehatan manusia tersebut. Apa saja? Yang pertama, marah-marah, ya. Sedih, paling tidak marah, sedih, takut, ketakutan yang berlebihan, marah yang berlebihan, takut yang berlebihan, ya. Terus lupa, tidak ingat, ya. Lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 sifat ini. Karena apa? 4 sifat ini mendominasi pikiran atau otak bawah sadar seorang. Otak bawah atau was-was seorang, ya, ketakutan seorang, was-was seorang ini mudah sekali ini menjadi pintu masuk gangguan jin yang saya maksud. 4 sifat ini yang membuka seorang otak bawah sadar seorang itu dominan. Nah, sementara gangguan jin itu masuk ketika otak bawah seseorang itu dominan. Ini yang saya pahami karena beberapa kali artinya saya itu peruqyah dan saya memahami dari beberapa tajribah, dan yang saya pahami itu ketika 4 sifat ini, ya, itu cenderung menguat, dan itu seorang punya latar belakang atau punya riwayat gangguan jin, maka ini mudah sekali ketika 4 sifat ini dominan, maka mudah sekali jin itu masuk pada tubuh manusia. Maka hindari 4 ini pasca ruqyah. Orang ketika punya riwayat non medis, punya riwayat gangguan jin, pasca ruqyah hindari 4 sifat ini. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.